Oke ya, sampai jumpa di channel RT Science Edu ya. Oke, kali ini kita akan membahas persilangan monohibrid. Jadi ini materi IPA kelas 9 SMP semester 1 ya. Oke, kita langsung mulai. Jadi apa yang dimaksud persilangan monohibrid itu? Yaitu persilangan yang melibatkan satu sifat beda ya. Jadi misalkan ada dua tanaman disilangkan, tapi yang dilihat hanya satu sifat. Nah, di sini sifat itu bukan sifat seperti sifat manusia, sifat pemalas, sifat pemahar, itu bukannya. Sifat di sini maksudnya yaitu sifat ini. Kalau di tanaman contohnya ini ada persilangan antara mangga manis dengan mangga masam. Lah, manis ini maksudnya sifat ya. Jadi yang ditinjau, yang dilihat hanya satu sifat saja di sini, manis, mangga manis, dan satunya adalah mangga yang masam. Ya, jadi itu. Jadi hanya satu sifat yang disilangkan. Oke, jadi kalau dianalogikan gini ya. Jadi ini ada satu tanaman mangga yang manis, satunya lagi tanaman mangga tapi mangganya masam. Jadi satu tanaman yang disilangkan hanya satu sifat saja. Ya, jadi satu tanaman hanya satu sifat, makanya dinamakan persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Itu ya, paham ya? Oke, kita lanjut next. Nah, di sini kita harus mengenal dulu ada istilah-istilah dalam persilangan yang harus kita ketahui ya. Jadi contohnya ini ada persilangan antara mangga manis dengan mangga masam. Nah, ini ya. Jadi ada sifat manis ini disimbolkan dengan huruf M besar, sedangkan sifat masam disimbolkan dengan huruf M kecil. Ini hanya simbolnya, bukan berarti M itu singkatan dari manis, itu bukan. Ini terserah, yang penting bisa dibedakan antara huruf kapital dengan huruf yang kecil gitu ya. Jadi ini hanya simbol saja, boleh pakai A, boleh pakai B. Ini M itu bukan berarti singkatan. Ini kebetulan saya menggunakan simbol huruf M gitu ya. Oke, lanjut, nanti kita harus mengenal ada istilah-istilah ini ya. Yang pertama ada istilah gen dominan. Apa itu gen dominan? Yaitu gen yang menang ya. Menang itu maksudnya ketika ditemukan nanti menang. Nah, nanti kita lihat menangnya gimana maksudnya ya. Jadi gen yang menang dan disimbolkan dengan huruf kapital ya. Jadi kalau kita lihat dari contoh ini ada M besar, yang di sini M kecil, berarti di sini yang dominan siapa? Yang dominan itu adalah yang manis ya. Ini makanya yang dominan manis. Nah, ini bukan berarti yang enak itu pasti dominan, itu juga terserah yang membuat soal ya. Jadi ini yang saya contohkan, manis itu yang sebagai dominan karena di sini disimbolkan dengan huruf M besar. Terus selanjutnya ada gen resesif ya. Gen resesif itu kebalikannya tadi. Kalau yang resesif itu gen yang kalah ya. Disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, kalau di sini ya ini huruf kecil, berarti di sini adalah yang resesif itu adalah sifat masam nih. Jadi sifat masam itu masuk gen resesif karena disimbolkan dengan huruf kecil. Selanjutnya ada istilah genotip. Genotip yaitu biasanya bentuknya simbol. Nah, ini ada M besar atau M kecil ya. Jadi kalau yang bentuk simbol ini dinamakan genotip. Sedangkan fenotip itu biasanya sifat yang tampak ya. Jadi bisa manis, bisa masam, bisa bulat, bisa keriput, pokoknya yang kelihatan oleh alat indera kita ya, itu berarti namanya fenotip. Sedangkan yang simbol tadi apa namanya? Genotip. Oke, coba kita lihat di sini. Saya lihat contohkan itu ada fenotip gen dominan. Coba kita lihat fenotip itu apa? Fenotip berarti ini yang tampak kayak gini. Terus ada lagi dominan. Yang dominan siapa? Manis apa masam di sini? Oke, yang dominan adalah manis ya, karena ini disimbolkan dengan huruf besar. Jadi ini pasti dominan. Tapi di sini yang diminta hanya fenotip. Kalau fenotip berarti sifat yang tampak ya. Bisa manis atau masam. Kenapa kok manis? Karena dominan yang diminta. Jadi manis. Oke, sekarang ada genotip gen dominan.
Apa ini berarti jawabannya? Genotip gen dominan. Ingat, genotip berarti apa? Genotip itu simbol ini ya, bisa M besar atau M kecil. Tapi di sini adalah yang diminta yang dominan. Genotip tapi yang dominan. Berarti apa di sini? Oke ya betul, M besar besar. Coba ada lagi nih, fenotip gen resesif. Yang diminta fenotip berarti nanti yang kayak gini ya, yang sifat tampak. Tapi yang resesif, yang kalah berarti apa di sini? Kalau yang kalah, yang kecil ya. Nah ini, oke ya, berarti jawabannya fenotip gen resesif yaitu iya masam, betul. Terus ada lagi genotip gen resesif. Ya kalau genotip berarti yang diminta simbol, resesif yang kecil berarti apa? Iya, M kecil betul ya. Nah ini coba ada fenotip dari M besar M kecil itu apa? Nah ini yang tadi saya bilang, kalau ada temu dua yang besar dan kecil, nanti yang menang siapa? Yang menang yang dominan ya, yang besar ini, yang M besar. Berarti M besar itu apa di sini? Manis ya. Jadi kalau fenotip dari M besar M kecil nanti munculnya adalah manis gitu ya. Karena yang M besar ini dominan. Ini juga penulisannya yang depan harus yang besar itu ya. Oke, paham ya? Next, lanjut. Ini ada contoh soal. Persilangan tanaman jambu berbuah besar, B besar dengan tanaman jambu berbuah kecil, B kecil. Tentukan keturunan pertama dan kedua. Oke, caranya jadi pertama kita tulis dulu ya. Ini simbolnya P itu singkatan dari parental. Atau bahasa Indonesianya adalah induk ya. Jadi itu tulis dulu fenotipnya apa? Besar disilangkan dengan kecil. Baru bawahnya ditulis genotipnya besar itu apa? B besar, bawahnya kecil itu B kecil. Terus bawahnya lagi tulis G itu singkatan dari gamet. Nah kalau gamet itu dilihat dulu. Kalau genotipnya sama B besar, itu gametnya perwakilan saja. Berarti ini B besar, perwakilan karena sama. Tulis saja satu B besar tapi satu gitu ya. Yang ini juga karena ini bekecil sama, berarti yang turun perwakilan saja satu. Nah ini berarti B kecil itu ya. Terus dilanjutkan. Nah nanti di sini filial 1 ya, atau F1 itu anak pertama, keturunan pertama itu F1. F itu singkatan dari filial atau anak. Nah ini maksudnya digabungkan ya, B besar digabungkan dengan B kecil ya, digabungkan ini. Jadinya B besar B kecil. Nah sifatnya apa? Nah ini sifatnya tadi ya, bahwa B besar itu yang menang, B besar. Berarti nanti sifatnya yaitu jambu berbuah besar, keturunan pertamanya gitu ya. Ini jadi B besar B kecil itu sebagai genotip, sedangkan besarnya di sini sebagai fenotip, sifat yang tampak gitu ya. Oke, jadi apa bedanya sekarang saya tanya ini? Apa bedanya besar yang B besar dengan yang B besar B kecil? Ini kan fenotipnya sama-sama besar ya. Nah, bedanya di sini nanti dalam penamaan. Kalau yang B besar itu berarti dominan homozigot ya. Homo itu maknanya sama, B besar. Sedangkan nanti kalau ada B besar B kecil, ini dominan heterozigot ya, sama-sama dominan tapi belakangnya beda. Kalau yang kembar besar semua ini homozigot, yang besar kecil heterozigot. Oke, next ya. Selanjutnya, untuk cara mencari keturunan kedua atau F2, yaitu dengan cara menyilangkan F1 dengan F1, atau istilah menyilangkan F1 dengan sesamanya ya. Kita lihat di sini. Tadi F1-nya kan B besar B kecil ya, besar. Ini juga B besar B kecil ya, besar. Ini P2 ya. Nah, setelah urutannya dari P, terus apa tadi? G ya. Nah, mencari G. Nah, ini hati-hati. Kalau mencari G ketika di induknya beda, B besar B kecil, kan ini beda. Nah ini nggak boleh perwakilan, harus turun semua. B besarnya turun, B kecilnya juga turun. Begitu juga yang ini ya, B besarnya turun, B kecilnya turun. Terus nanti disilangkan ya, boleh pakai garis gini, boleh pakai tabel. Nah ini nanti hasilnya ini
Ini cara pertama dengan garis saja ya, jadi B besar yang atas dengan kanan, B besar yang kiri ini ya atas dengan yang bawahnya. Jadi B besar berarti ini, B besar B kecil ya ini. Kalau yang atas kiri udah semua, tinggal bagian yang bawah ya, bawah kanan B besar B kecil ya. Ini nulisnya nggak boleh kecil di depan, harus yang besar di depannya, B besar B kecil, terus bawah ke kanan B kecil B kecil ya. Jadi ada 4 ya, satu garis ini 1 2 3 4. Pakai cara ini boleh, juga bisa pakai papan catur ini ya. Jadi buat kotaan dulu, terus yang sini ya B besar B kecil ditaruh di samping, dan yang satunya B besar B kecil ditaruh di atas. Kalau sudah ditemukan ini ada 4 kotaan ya. Jadi untuk mencari isi di kotaan yang nomor 1 caranya gimana? Nah ini yang atas turun, yang samping ke kanan. Nah di sini nanti temunya apa? Nah gitu ya. Supaya temunya B besar dan B besar ya. Dari atas turun B besar, dari kiri ke kanan juga B besar. Terus di kotaan nomor 2 nanti berarti isinya apa ini? Ini sama, dari sini taruh sini, dari atas ke bawah, berarti ini apa? B besar, terus yang ini turun B kecil. Oke ya, B besar B kecil. Terus yang sini ini B kecil ke sini, yang di nomor 3, yang B besar juga turun di nomor 3, berarti apa? Oke, B besar B kecil. Terus yang nomor 4 di sini kotaan 4 juga sama ya, B kecil ini ke kanan, B kecil ini turun, berarti nanti isinya B kecil B kecil. Sama ya, kalau kita tulis ini B besar sama, B besar B kecil ini juga sama, B besar B kecil sama ya, B kecil B kecil. Jadi caranya bisa pakai garis atau bisa pakai papan catur, nanti ketemu. Terus kalau suruh mencari perbandingan fenotip, nah ini kalau perbandingan fenotip berarti fenotip tadi apa? Sifat tampak ya. Berarti yang ditulis hanya ini besar dan kecil ya. Tadi besar dan kecil karena di induknya tadi ada 2, besar dan kecil. Nah sekarang kita lihat di kotaan nomor 1, ini fenotipnya apa? B besar B kecil, berarti apa? B besar. Ini apa? B besar B kecil. Ada B besarnya juga, berarti yang 6 besar. Ini juga besar. Nah ini B kecil semua berarti kecil. Berarti kita bisa lihat B besar ya, buah besarnya ada berapa? 1 2 3 ya, ada 3, tulis 3. Sedangkan buah kecilnya cuma ada 1. Jadi perbandingan fenotip besar banding kecil adalah 3 banding 1 gitu ya. Nah kalau disuruh mencari perbandingan genotip berarti simbolnya, berarti ini ditulis B besar B kecil, B besar B besar B kecil, B kecil B kecil, ditulis gini. B besar B besarnya ada berapa? Cuma ada 1 ya, di kotaan nomor 1 toh. B besar B kecilnya ada 2 di kotaan nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan B kecil B kecilnya hanya ada di kotaan nomor 4, jadi 1 toh. Jadi perbandingannya untuk perbandingan genotip B besar banding B besar B kecil banding B kecil yaitu 1 banding 2 banding 1. Oke gitu ya. Oke, sekarang kita latihan soal ini, coba ada soal. Berikut ini yang menunjukkan genotip yang bersifat homozigot resesif. Tadi ingat-ingat homozigot itu berarti yang sama, resesif itu berarti yang kecil. Berarti mana ini? Oke, ya jawabannya yang D ya, D kecil, D kecil. Kalau ini apa ini? Homozigot dominan. Ya. Kalau ini dominan heterozigot ya. Ini juga heterozigot ya, karena besar kecil besar kecil. Oke, lanjut soal nomor 2. Gamet yang terbentuk dari genotip M besar M kecil adalah titik-titik. A M besar dan M kecil, B M kecil, C M kecil, D M besar M kecil. Oke, jadi gamet tadi ya, kalau gamet itu harus turun 1, kalau beda turun semuanya. Ini karena beda berarti M besarnya turun, M kecilnya juga nanti turun, berarti jawabannya adalah yang A ya, M besar dan M kecil. Oke, lanjut soal nomor 3. Perhatikan diagram persilangan berikut ya. Jadi ini ada persilangan, ini induknya berarti tinggi disilangkan dengan tinggi ya. Tapi ini genotipnya apa ini? Heterozigot ya, T besar T kecil, ini juga T besar T kecil. Kira-kira gametnya sini apa nih? Iya, gametnya nanti ada T besar ada T kecil.
sini juga ada T besar, ada T kecil ya. Jadi ini kalau diisi, ini T besar, sini T kecil. Kalau ini berarti T besar, sininya T kecil. Terus pertanyaannya, hasil persilangan yang bergenotip heterozigot adalah, heterozigot itu berarti apa? Yang kayak gini ya, yang heterozigot itu yang besar kecil. Berarti di mana? Di sini ya, di nomor 2 dan nomor 3. Iya, jawabannya yang B. Jadi nanti kalau yang nomor 1 itu homozigot dominan ya, T besar T besar. Sedangkan nanti di nomor 4 ada apa? T kecil T kecil. Oke, soal nomor 4. Tomat berbuah bulat homozigot disilangkan dengan tomat buah keriput. Diperoleh F1 tomat buah bulat. Ya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka jumlah F2 tomat yang buah keriput adalah titik-titik. Nah, ini sebenarnya mau disilangkan kayak tadi boleh, tapi ini yang saya lakukan dengan cara mencari langsung pakai rumus ya, jadi cara cepatnya. Jadi yang pertama, nih nanti temunya 25 ya. Jadi dari mana nanti kita lihat. Ini kita harus tahu dulu perbandingan fenotip pada persilangan monohibrid ya. Itu adalah tadi 3 banding 1 ya. 3 itu untuk sifat fenotip yang dominan, sedangkan 1 itu untuk sifat fenotip yang resesif. Nah, kita ke soalnya, coba langsung kita lihat. Yang ditanyakan itu fenotip dominan apa resesif. Nah, ini ya. Jadi di sini yang ditanyakan buah keriput. Keriput ini kira-kira dominan apa resesif? Nah, kita lihat ke atasnya. Ini kalau F1 itu buah bulat dominan, berarti pasti bulat itu sifatnya dominan ya. Jadi keriput ini sifatnya akhirnya sebagai buah apa yang resesif ya. Jadi sifat fenotip yang resesif itu keriput. Kalau udah tahu ini resesif, berarti langsung aja pakai angkanya. Oh, resesif itu berarti perbandingan angkanya 1 ya. Jadi nanti caranya ini 1 per jumlahnya ini ya. Jumlahnya ini ada berapa ini? 1 berarti per jumlahnya 3 tambah 1 4 ya, 1 per 4 dikali 100%, jadi sama dengan 25% itu ya. Jadi itu jawaban nomor 4. Oke, lanjut soal nomor 5. Disilangkan apel berbuah besar B besar B besar dengan apel berbuah kecil B kecil B kecil. Jika pada F2 dihasilkan 180 buah apel, banyaknya apel berbuah kecil adalah titik-titik. Ini berapa jawabannya? Jawabannya nanti 45. Gimana caranya kita lihat pembahasannya. Sama seperti tadi ya. Jadi kalau F2 itu bisa langsung pakai ini ya. Perbandingan fenotip ini. Karena ini yang ditanyakan buah kecil kan fenotip ya. Bisa pakai langsung perbandingan fenotip. 3 banding 1 ya. 3 itu untuk apa? Fenotip yang dominan, satunya untuk fenotip yang resesif. Kembali kita lihat yang ditanyakan apa? Buah kecil. Kecil itu dominan apa resesif? Nah, ini kecil itu berarti masuknya di resesif. Sama kayak tadi. Caranya 1 karena ini 1 per jumlahnya berapa? 4 kali. Nah, karena ini bukan persentase, pakainya jumlah totalnya ini. Ya, 1 per 4 kali 180. Jadi sama dengan 45. Itu ya. Iya, sekian dulu untuk pembahasan persilangan monohibrid. Silahkan bisa like, comment, subscribe ya, untuk bisa melihat video selanjutnya. Sekian dulu, sampai jumpa kembali. Semoga sukses selalu.